Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, seperti yang kalian ketahui, One Piece chapter 1172 itu libur ya minggu ini. Tapi tenang, bagi kalian yang sudah tidak sabar terkait hal tersebut, previewnya udah ada kok, dan beginilah kurang lebihnya. Saat mimpi buruk terus berlanjut di Elbaf, apa yang terjadi pada Luffy dan Loki? Ya, cuman itulah ya yang penting. Sisanya aku akan membahas kemungkinan daripada preview tersebut. Karena dari preview tersebut setidaknya kita akan mengetahui satu hal yang mungkin cukup pasti, bahwa Luffy dan Loki itu akan satu tim untuk sementara waktu. Dan ya, harusnya kita bakal tahu atau udah sadar dari awal sejak chapter 1171, Oda Sensei itu telah membuat pemetaan tim yang akan naik Sunward. Selain Luffy dan Loki, kalau kalian tahu ya, pasti tahu lah ya. Sebenarnya beberapa orang juga sudah membentuk tim lainnya, yaitu Sanji, Gaban, dan Chopper. Yap, mereka bertiga ke atas Sunward atau naik ke sana itu tidak memakai lift kapal. Mereka terbang menggunakan skywalknya Sanji. Sehingga bisa disimpulkan sampai sejauh ini akan ada 3 tim setidaknya yang ya sebut saja lah ya. Tim A adalah rombongan yang menaiki kapal lift yang seharusnya terdiri dari kelompoknya New Giant Pirate dan juga Zoro. Lalu tim B adalah kelompok yang berisikan Sanji, Gaban, dan juga Chopper. Sementara tim C adalah kelompok yang diisi oleh Luffy dan juga Loki. Dan karena di preview chapter 1172 menanyakan apa yang terjadi kepada Luffy dan Loki, maka di sini bisa ditaruh kemungkinan bahwa di setiap tim tadi itu ya memiliki skenario masing-masing. Yap, goals 3 tim tadi itu sepertinya berbeda-beda. Dan di chapter 1171 seharusnya kita sudah tahu tujuan, goals atau skenario dari tim B, yaitu kelompoknya Gaban. Sudah pasti mereka akan menuju ke tempatnya Kolon. Karena ya di panel ini Gaban sempat menyadari sesuatu dan juga kemudian khawatir kepada Kolon. Artinya yaitu tadi ya ada sesuatu yang terjadi di dekat Kolon. Dan jujur ya, aku cukup lupa situasi yang terjadi sejauh ini di Elbaf sebelum flashback dimulai. Sehingga ya untuk merefresh ingatan diriku dan mungkin beberapa dari kalian juga, ya maklum lah ya, flashback Harald itu cukup lama kalau kalian ingat. Jadi kita akan simulasikan ulang saja situasi dan apa yang terjadi terkait semua yang ada di Elbaf ini. Dan berikut petanya. Dan benar, ini peta Elbaf sebelum kejadian yang paling brutal, yang kondisinya masih kondusif, atau sebelum Summer memberikan ancaman kepada warga Elbaf untuk menyerah. Dan secara singkatnya, di momen ini rombongan Mugiwara Ichimi seperti Brook, Usopp, Nami itu terikat ya. Sementara di tempat lainnya yang sama, Saul sudah ditaklukkan oleh Summer. Tetapi di dalam bulu-bulunya Saul bersembunyi Robin dan Chopper yang sedang mengamati si Summer yang melakukan ultimatum kepada Jarul. Dan ketika Summer menjelaskan ancamannya, Gunko pergi ke lokasi anak-anak Elbaf di sini dan juga membuat satu murid bernama Ronja diancam mati oleh Gunko serta Summer. Tentu saja kondisi di Elbaf mulai genting karena semua orang yang ada di sana mendengar hal tersebut. Dan hal tersebut pula membuat Gaban yang sebelumnya ada di kelompok ini pergi menuju ke tempatnya Summer berbarengan pula dengan Robin yang keluar daripada persembunyiannya dan menghadapi Summer dengan Walaweji. Walaupun ya dibacuti Jinbe di sana yang cuma duduk doang, di sana Robin tetap melakukan perlawanan terhadap Summer yang cukup plot twist dan juga hampir berhasil menyingkirkan Summer. Tapi ya pada akhirnya Robin ditaklukkan oleh Summer. Namun itu juga tidak sia-sia karena Gaban kemudiannya muncul dengan cepat membuat Summer tak berdaya akibat tebasan daripada Gaban.
Dan karena hal itu pula membuat Chopper ya penasaran terkait apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana Gaban bisa seperti itu. Lalu mengikuti Gaban. Di lain tempat, di tempat Gunko terus mengancam orang di sana sampai Gaban tiba di dekat area tersebut. Tapi gumpalan pink yang satu ini malah menyebutkan Gaban sebagai ayahnya dan membuat Gaban kesulitan dan berada di skenario Sandra yang membuat Gaban berhasil ditusuk oleh Gunko sampai jatuh ke underworld, yang kemudian ya disusul Chopper jatuh untuk menyelamatkannya. Sementara di saat yang sama Gunko mulai jet lag koneksinya, ya entah mulai putus atau semacamnya, dimana Gunko ya mengingat siapa Brook, sehingga itu membuat Imo harus turun tangan menyambung kembali koneksinya lagi dengan memasuki tubuh Gunko. Dan kedatangan Imo di tubuh Gunko membuat Summer bangkit lagi di sana, serta Killingham yang berada di sekolah Warlus sebelumnya mulai bergerak untuk terus mengeluarkan monster-monster MMA-nya. Lalu di momen berikutnya, di tempatnya Imu Gunko tersebut kedatangan tamu lainnya yang mencoba menyelamatkan anak-anak di sana, yaitu orang tua daripada anak-anak tersebut. Lalu ada Ripley, Dory dan Brogy pula yang sebelumnya berpisah dengan kelompok Frankie yang mengurus monster-monster di sana. Yang mana ya, secara singkatnya Imu membantai beberapa giant di sana sampai akhirnya membuat Dory dan Brogy serta kelompok lainnya jadi Oni dengan Domi reversi. Dan kemudian ya terjadi parade kelompok yang menuju ke tempatnya Jarul, karena Imu memerintahkan untuk membunuh Jarul kepada mereka dan membuat kekacauan itu sampai Elbaf kehilangan semangatnya. Jadi ya bisa dikatakan situasi tergenting sejauh ini itu berada di lingkup ini. Artinya satu garis lurus menuju tempat Jarul dan juga keluar dari Elbaf melalui jembatan pelangi. Dan ya sampai di sini setidaknya kita sudah mengingat kembali situasi terkini di Elbaf. Dan berikutnya aku hanya ingin melakukan semacam prediksi atau ya apapun itulah ya. Jadi ini hanyalah dugaanku belaka, tidak ada sangkut pautnya dengan isi chapter. Ini hanya dugaan ya. Dimana ketika nanti rombongan-rombongan yang dari Underworld naik ke Sunworld, di sini mungkin akan ada beberapa skenario, terutama dari 3 tim yang ini. Dan seharusnya kita pasti menduga kalau mereka setidaknya akan masuk ke lingkup ini pula. Tapi pertanyaannya, prioritasnya ada di mana? Pertama, tim B, yaitu Gaban, Sanji, Chopper. Jelas prioritasnya adalah Kolon. Tapi pertanyaannya sekarang adalah apa yang sedang terjadi kepada Kolon saat ini? Situasi terakhirnya mereka berjalan dan tertidur. Terlihat tidak ada hal yang berarti ancaman atau apapun itu. Sehingga di sini ya hanya ada 2 kondisi yang terjadi kepada rombongan Kolon. Pertama, mereka sudah dekat dengan pintu keluar Elbaf di sini. Atau kedua, ada yang dilakukan oleh Ripley. Yap, Ripley setidaknya selamat dari kerusuhan Domi reversi, tapi Ripley tetap bertekad untuk menyelamatkan Kolon pada chapter yang lalu. Sehingga satu-satunya hal di sini yang mungkin terjadi membuat Gaban tersengat di panel ini itu karena Gaban menyadari ada yang terjadi kepada Ripley saat mencoba menolong Kolon. Dan yap, hanya ada satu kemungkinan, yaitu Ripley gagal. Sehingga ya karena itu pula Gaban merasa khawatir dengan Kolon. Dan pertanyaannya sekarang adalah apa yang membuat Ripley gagal dalam menolong Kolon? Apakah ada Holy Knight atau God Knight yang mencoba atau menjaganya? Nah, kalau dilihat daripada situasinya, Summer ada di sini di belakang. Dan kalau kita lihat di panel ini pula, Imo ada di udara dan tidak terlihat dekat dengan anak-anak. Sehingga kemungkinan Killingham sudah ada di depan seperti di panel ini. Jadi sangat mungkin saat ini Killingham adalah yang mengurus anak-anak ini.
Dan itu cukup masuk akal ya menurutku kalau Killingham melindungi anak-anak di sana. Sebab selama anak-anak ini tertidur, monster-monster MMA-nya Killingham itu akan terus keluar dari lubang hitam ini. Dan Imuya sudah memberikan perintah kepada mereka untuk terus menekan Elbaf sampai mereka kehilangan semangat. Artinya jika Killingham ingin terus monsternya muncul, ya Killingham harus menjaga anak-anak ini tetap tertidur. Dengan kata lainnya, jika ada orang yang mencoba menghalang-halangi replay dalam menemukan kolon, itu seharusnya adalah Killingham. Dan benar, di sini aku akan mengatakan, apakah Sanji versus Killingham itu cocok? Aku rasa menarik karena ya seharusnya yang mengurus Summer di tempat ini dan sekaligus bertugas membebaskan Mugiwara Ichimen yang tertangkap di sana itu adalah rombongannya tim A, alias kelompoknya si Hairudin serta Zoro. Dan Zoro menurutku akan cocok melawan Summer karena setidaknya Relic pernah membantai Summer di God Valley. Dan kita juga ingat ya saat itu teknik yang digunakan Relic cukup identik dengan Zoro, sehingga mungkin akan sangat nostalgia bagi Summer jika Summer menghadapi Zoro. Lalu juga selain daripada itu, aku jadi mulai berpikir akan sangat menarik kalau ketika anak-anak Elbaf ini selamat, itu adalah saat Sanji dan Zoro berhasil mengalahkan Summer dan Killingham di saat yang sama. Sebab anak-anak ini terpengaruh dua jurus masing-masing dari Killingham dan juga Summer. Dan ya, itu dia skenario yang paling menarik yang kupikirkan dan juga yang kuharapkan. Dan bagaimana menurut kalian? Lalu ya, untuk kelompok New Giant Pirate itu akan berpencar. God pasti akan mengobati Saul, sementara Hairudin dan Usopp akan pergi untuk menyadarkan Dory dan Brogy. Tapi jelas usaha mereka pasti akan sia-sia, apalagi ukuran Dory dan Brogy itu meningkat pesat setelah terkena Domi reversi. Sehingga butuh Loki dan Luffy alias tim C yang akan masuk ke zona ini. Jadi dalam zona ini ya, Loki, Hairudin, Luffy, Usopp akan berhadapan dengan Dory, Brogy, serta Imu. Loki dan Hairudin, Raknir dan Usopp itu akan fokus kepada Dory dan Brogy yang menurutku sejak video sebelumnya adalah pertarungan untuk merebutkan posisi Raja Elbaf. Dory dan Brogy diperintahkan Imu jadi raja di Elbaf setelah membunuh Jarul. Dan Loki setidaknya punya wasiat dari Harald untuk jadi raja, sementara Hairudin punya impian menyatukan semua giant dan itu merupakan satu alasan yang cukup untuk jadi raja pula. Lalu Usopp akan mensupport Hairudin karena Hairudin adalah yang paling kecil seharusnya di sana jika mereka emang bentrok. Dan sisanya jelas, Imu akan berhadapan dengan Luffy jika emang itu diperlukan. Dan ya, itu dia setidaknya plot yang akan berjalan di Elbaf ini menurutku. Dan itu plot utama. Plot sampingannya akan dimainkan oleh sisa-sisa New Giant Pirate atau bahkan sisa-sisa Mugiwara Ichime yang punya misi seperti mengamankan anak-anak Elbaf, membasmi monster, memadamkan perpustakaan. Sementara plot pendukung akan dimainkan oleh Lilith dan Bonnie yang setidaknya mereka itu ya hilang sejak terakhir kali berkumpul dengan rombongannya Gaban di awal ini. Dan kemungkinan plot pendukung ini baru akan dimulai setelah insiden Elbaf selesai, karena plot pendukung ini adalah membangkitkan Vega Pangkopian yang mungkin dibutuhkan untuk menjelaskan semacam hal, entah itu Luffy yang mau ke next pulau ataupun ada sesuatu yang ada dijelaskan di sini, terutama bangunan itu ya 3000 tahun yang lalu. Dan ya, bagaimana menurut kalian soal itu? Tapi sepertinya di chapter 1172 itu akan lebih ke mengarah ke Loki dan Luffy dulu ya. Tapi ya, sekali lagi, bagaimana menurut kalian?